A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika allazina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Wa iz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, janji kalian. Wa iz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, janji dari kalian. La tasfikuna dima'akum, yaitu janjinya kalian tidak akan menumpahkan darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan juga tidak akan menumpahkan darah kalian, dan kalian tidak akan mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian, min diyarikum, kampung. Tsumma aqrartum, kemudian kalian berikrar akan memenuhinya. Wa antum tashhadun, sedang kalian mempersaksikannya. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian kalian membunuh diri kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, kemudian mengusir segolongan dari kalian dari kampung halamannya. Tazaharuna, bahu-membahu, bantu-membantu, alaihim, di antara mereka, tetapi bantu-membantunya bil ismi wal udwan, yaitu di dalam dosa dan permusuhan, dalam membuat dosa dan permusuhan. Bil ismi dosa, wal udwan permusuhan. Wa iyyatukum usara tufaduhum, tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, maka tufaduhum, kalian tebus mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab? Wa takfuruna bi ba'd, kemudian mengingkari juga terhadap sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, illa khizyun, melainkan itu merupakan kenistaan, merupakan kehinaan fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah, terlebih nanti di hari kiamat. Yuradduna ila asadil azab, yang mengarahkan, yang menyebabkan kepada azab yang sangat-sangat keras dan sangat dahsyat. Wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Apa ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Jadi yuradduna tadi itu dari kata rodda. Rod, kalau bahasa Awanya malantun, jadi dilempar balik kawa, artinya dikembalikan. Ila asadil azab, kepada azab yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'malun, apa yang kamu kerjakan, kamu perbuat. Ulaika allazina istarawul hayatad dunya, yang demikian itu merupakan mereka menjual kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun, dan tidaklah sekali-kali bagi mereka diringankan azab, dan juga mereka tidak akan ada yang menolong. Artinya tidak diringankan azab mereka, dan juga tidak ada yang akan menolong mereka.
Bapak Bapak Ibu rahimakumullah, yaqulullahu ta'baraka wa ta'ala munkiran 'alal yahud allazi kanu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana bantahan Allah terhadap perangainya orang-orang Yahudi di Madinah. Kalau di dalam tafsir yang lain yang kita bahas adalah tafsir Ibnu Katsir. Bahkan di tafsir yang lain ini dikatakan sudah ta'addudnya jaraimul Yahud. Sudah berbilangnya ya kejahatan-kejahatan Yahud. Kalau satu kejahatan jarimah namanya. Ya, kalau satu kejahatan jarimah. Tetapi kalau sudah banyak kejahatan jaraim. Ini jadi sudah ta'addud. Sudah ta'addud. Ta'addud itu dari kata adad, bilangan. Berarti ta'addud sudah terlalu banyak. Berarti ta'addudu jaraimil Yahud. Sudah terlalu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi. Ta'addud, nah berbilang, sudah banyak. Apa? Melanggar. Jadi pelanggarannya sudah terlalu banyak yang dilakukan oleh orang Yahudi. Termasuk pada zaman Rasulullah di Madinah. Tindakan mereka apa? Melibatkan diri mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Di sana ada kabilah, ada suku, ada Aus dan Khazraj. Ya. Siapa Aus dan Khazraj? Kabilah Aus dan Khazraj itu adalah kabilahnya, sukunya, kabilah itu suku yang ada di Madinah, yaitu orang Ansor. Dulu pada masa jahiliyah, mereka itu senang sekali berperang. Nah, kalau orang-orang Yahudi di Madinah, itu bersuku-suku juga. Ada 3 bahkan, ada Bani Kauniko, ada Bani Nadir. Nah, keduanya adalah teman yang begitu kerjasama, sepakta antara mereka dengan Aus. Hebatnya, jika terjadi peperangan, nanti di sana ada krekel-krekel, di sana ada terjadi pengkhianatan. Terjadi di dalam tubuh, ya di dalam tubuh mereka sendiri. Pendek kata bahwa orang Yahudi ini suka melanggar. Orang Yahudi ini suka mengingkari janji yang sudah disepakati di antara mereka. Bahkan berani melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Akhirnya seakan-akan Taurat yang sudah disampaikan kepada mereka, malah mereka tidak melaksanakan isi dari Taurat. Itulah yang dimaksud dengan kitab. Sehingga disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-85-nya, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi yang ada di Madinah. Ternyata sebenarnya bukan saja di Madinah yang mereka lakukan. Kalau sekarang ini sudah menyebar ke mana-mana. Mitsaq di dalam kitab tafsir Al-Ahdul Muakkad bil Yamin, yang dimaksud adalah perjanjian itu adalah janji yang diikat dengan sumpah. Itu yang dimaksud mitsaq. Mitsaq itu adalah janji yang diikat, yang dikuatkan bil yamin dengan sumpah. Jadi dinamakan janji mitsaq, al-mitsaq, al-ahdul muakkad. Al-ahdul muakkad itu al-mitsaq. Janji adalah al-ahdul muakkad. Al-ahdul muakkad bil yamin. Janji yang diikat dengan sumpah. Di awal kan adanya nak. Kalau kami di Payakumbuh horam, yubana horam. Nah, bisa kalau kita di Islam wallahi, tallahi, ballahi. Nah, diikat dengan
dengan sumpah. Nah, ini dilakukan oleh orang Yahudi. Yang ngerinya lagi, setelah mereka berjanji, apa? Tidak akan menumpahkan darah, tidak akan melakukan peperangan, tidak akan mengusir orang yang sebangsa, setanah air. Ternyata itu juga yang dilakukan oleh mereka. Sehingga diingatkan di ayat yang 84-nya itu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, apa? Tidak akan menumpahkan darah kalian, yaitu membunuh orang banyak, tidak juga akan mengusir diri kalian yang setanah air, yang sebangsa dan setanah air, dari apa? Dari kampung halaman. Ternyata mereka langgar itu semuanya. Padahal dalam hubungan sosial kemasyarakatan, kalau kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, bahwa hubungan sosial kita, hubungan kemasyarakatan kita, kalau boleh kita lihat ke buletin di halaman 3, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan dan kasih sayang serta silaturahim, keakraban, ya, yaitu sama dengan tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya. Sehingga satu saja sakit gigi misalnya, satu tubuh sakit gigi, maka tubuh yang lainnya merasakan sakit. Nah, Muslim, orang beriman itu harus seperti satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain merasakan sakit. Berarti seia sekata. Kemudian di ayat yang ini ada ikrar, kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedangkan kalian tahu persis ini yang harus dilakukan, ini yang jangan dilakukan, tetapi mereka langgar pula. Makanya di halaman 3, makna yang ditunjukkan oleh ayat dan konteksnya ini mengandung celaan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi sehubungan dengan pengamalan mereka terhadap perintah kitab Taurat yang mereka yakini kesahihannya. Padahal kenyataannya mereka bertentangan dengan syariat yang terkandung di dalam Taurat itu sendiri. Sedangkan mereka tahu isinya. Karena itu mereka tidak beriman kepada apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Tidak pula terhadap penukilannya. Ya. Ada catatan-catatan yang perlu mereka sikapi dan mereka amalkan. Tidak juga percaya dengan apa yang mereka sembunyikan mengenai sifat Rasulullah. Apa sifat Rasulullah? Ruhama bainahum. Ya. Saling sayang menyayangi di antara mereka, dan asidda alal kufar, keras kepada kekafiran, keingkaran. Nah, ini terjadi saat munculnya dan di tempat hijrahnya, serta juga lain-lainnya yang diberitakan oleh para nabi sebelum Nabi SAW muncul. Artinya sifat-sifat baik itu sudah ada. Dan sampai kepada mereka, sampai generasi yang ada di Madinah, bahwa ikutilah, teladanilah Rasulullah SAW yang memiliki sifat-sifat yang sudah dijelaskan di dalam Taurat. Jadi kehidupan Yahudi di Madinah sebenarnya sudah diberitahukan kepada mereka. Inilah sifat Rasulullah SAW yang harus diteladani. Nah, ternyata terjadi pula di Madinah dengan adanya kabilah-kabilah, suku-suku yang menyebabkan mereka saling menumpahkan darah, kemudian terjadi peperangan di antara mereka. Kesimpulannya mereka ini adalah melanggar janji dan tidak mengamalkan isi Taurat. Nah, ketika pada zaman Nabi sudah ada tuntunan, yaitu Al-Quran, sudah ada teladan yang diikuti, ternyata sama juga. Mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Di halaman yang 4, tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian dari kalian, melainkan kenistaan, kehinaan dalam kehidupan dunia. Kenapa dihinakan, direndahkan? Disebabkan mereka menentang syariat Allah dan juga perintah-perintahnya. Ya, kalau dilarikan kepada diri kita, ini adalah dulu pada zaman Nabi, siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tentu akan hina, akan nista, bahkan bisa saja kita menjadi umat yang menjadi bulian dan permainan yang lain.
Al-Baqarah ayat 85-nya sebagai pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka yang menentang kitabullah yang berada di tangan mereka. Apa? Kitab Taurat. Allah tidak lengah. Tadi ada kata-kata wallah dan Allah wa mallah bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah tidak lengah. Memangnya Allah itu lengah? Memangnya Allah ngantuk? Memangnya Allah tidur? Tidak. Termasuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, memangnya Allah lengah? Tidak. Agak ngeri juga nih. Seroman Ambo misalnya, ketika misalnya kita ini sakaratul maut, bisa enggak kita mendatangi orang-orang yang selama ini? Nah, susahnya. Jangankan mendatangi orang banyak. Anak, istri, suami saja mungkin tidak sadar karena sakaratul maut, sedang mabuk kematian. Makanya jadilah orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW. Di ayat yang terakhir, maka tidak akan diringankan siksa mereka. Karena di ayat yang ke-84 tadi sudah, 85 sudah. Nah, di ayat yang ke-85 dan 86 Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Apa yang dimaksud dengan ungkapan ayat ini? Mereka lebih senang memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Terakhir, maka tidak akan diringankan siksa mereka. Artinya tidak pernah terhenti siksaan atas diri mereka walau hanya sesaat. Ngeri enggak? Coba, 1 hari akhirat 1000 hitungan kita. Kalau misalnya saja diazab saja 1 hari akhirat, berarti 1000 tahun. Sekarang dikatakan selama-lamanya. Tidak ada jeda dan istirahat. Sedangkan sekolah saja ada jam keluar, jenuh kita. Kan merasakan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dulu, ya sekarang kan tidak sekolah lagi dulu. Yang menyenangkan apa kalau sekolah? Keluar main ya. Keluar main. Jadi yang ngerinya apa? Jika tidak ada jeda dan istirahat, diazab terus. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azab yang demikian. Di ayat yang ke-86, yang tidak pernah terhenti siksaan atas diri mereka, walaupun hanya sesaat dan mereka tidak akan ditolong. Jadi di sana tidak ada pertolongan pertama pada siksa dan kecelakaan. Tidak ada tim SAR, tidak ada BPBD, tidak akan ada yang mengurus. Ya. Artinya tiada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab yang kekal yang menimpa diri mereka, dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka dari siksaan tersebut. Bahkan kalau di jahanam, angku bapak, ibu-ibu, di jahanam itu ada pohon itu letaknya di tengah-tengah. Letaknya di tengah-tengah, kemudian pohon zakum namanya. Zakum itu punya dahan-dahan ranting-ranting yang posisinya di tengah. Dia akan mengambil orang-orang yang ada di tepi-tepi ya di sekitaran jahanam. Maka akan diambil-ambilnya itu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung dari jahanam. Allahumma inni auzubika min azabi jahannam.